Shalom, saudara-saudara yang terberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum bersaat teduh. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, kami datang dengan ucapan syukur atas pagi hari yang indah ini, di mana kami bisa bangun pagi dalam keadaan sehat dan bisa menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Namun jika ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, kami berdoa agar Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi kuasa kesembuhan yang ajaib. Kami juga berdoa memohon pertolongan, jalan keluar dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah-masalah di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau Allah yang membela perkara mereka dan memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa memohon hati yang bisa mengerti atas apa yang kami dengarkan. Kami berdoa memohon Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan ketekunan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa buat kasih dan kuasa-Mu yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, pasti ada kalanya kita merasa tersinggung dengan apa yang orang lain katakan atau lakukan terhadap kita. Semakin dekat hubungan orang itu dengan kita, semakin besar tingkat ketersinggungan yang bisa kita rasakan. Hal ini dikarenakan semakin dekat kita dengan seseorang, maka pengharapan kita terhadap orang itu semakin tinggi, sehingga ketika ia mengecewakan kita, maka rasa sakit yang kita rasakan semakin tinggi. Berbeda halnya apabila orang yang menyinggung kita adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Biasanya kita tidak terlalu menanggapi hal itu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 19, "Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri." Dalam versi bahasa Inggrisnya, kata dihianati menggunakan kata offended yang artinya tersinggung. Lebih jelasnya, Amsal 18 ayat 19 berkata bahwa seorang saudara yang tersinggung lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Hal ini dikaitkan dengan sebuah kota yang kuat, dan memang demikianlah yang terjadi pada seseorang yang merasa tersinggung dengan orang lain, yaitu ia akan membangun suatu tembok yang kuat sebagai bentuk perlindungan agar tidak dikecewakan lagi oleh orang lain. Ketersinggungan yang berupa luka hati yang dalam harus diobati agar tidak menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, karena ketersinggungan dapat menjadikan kasih di dalam hati kita menjadi dingin. Raja Daud mengajarkan hal yang bijaksana untuk kita lakukan saat kita merasa tersinggung oleh orang lain. Mari kita membacanya dalam Mazmur 35 ayat 12-14. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Raja Daud berkata dalam ayat yang baru saja kita baca, bahwa ada orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan. Namun, saat orang-orang itu jatuh sakit, Raja Daud berdoa dan berpuasa bagi mereka, seakan-akan mereka adalah teman dan saudaranya. Hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 44.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mendoakan orang yang telah menyinggung, melukai, atau menyakiti kita bukanlah sebuah hal yang mudah dilakukan. Mungkin mula-mula kita akan mendoakan mereka dengan hambar dan kata-kata kita seperti tidak berasal dari ketulusan hati, karena sesungguhnya kita ingin mereka dihukum, bukan dimaafkan. Namun semakin sering kita melakukannya, maka luka-luka di dalam hati kita akan disembuhkan dan suatu hari kita akan merasakan kelepasan. Kelepasan itu akan membawa kemerdekaan bagi jiwa kita dan membebaskan kita dari belenggu yang menahan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui renungan pagi ini, marilah kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hal menangani ketersinggungan yang kita alami. Marilah kita memaafkan dengan tulus dan mendoakan musuh-musuh kita seakan-akan mereka adalah teman atau saudara kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan kelepasan seiring dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini menjadi berkat dan kekuatan yang baru untuk kita menjalani hari yang baru bersama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya dengan taat. Kami akan menangani ketersinggungan kami dengan cara-Mu sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa karena telah mengajari kami untuk mengampuni dan mendoakan musuh-musuh kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami membawa seluruh rencana pekerjaan kami ke hadapan-Mu. Kami memohon berkat-berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang perlu kami lakukan, dan kiranya kami memberikan kemuliaan kepada nama-Mu yang kudus. Kami serahkan semua pergumulan hidup dan kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Bapa, kami juga mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa bagi persatuan dan kesatuan negara kami. Kami berdoa bagi toleransi antar umat beragama dan terciptanya kesejahteraan bagi Indonesia. Berkatilah Indonesia dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.